Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juli Widaningsi dengan NIM 191420974 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November. Saya membuat video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diapu oleh Ibu Maretik SPMSI. Nah, di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman yang sudah kita praktikkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep tentang perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian saya akan menjelaskan dua tanaman yang sudah kita praktikkan, yaitu sawi pagoda dan sawi panel. Kita masuk pada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran secara kuantitatif dan irreversibel. Perubahan fisik dan perkembangan yang lain, misalkan perkembangan ukuran, volume, dan massa. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan diri dari tumbuhan itu sendiri dan tidak dapat dilihat secara langsung, tidak dapat diukur dan tidak dapat ditimbang. Contoh dari perkembangan tumbuhan itu, misalkan perkembangan embrio dan biji, perkembangan kromosom dan enzim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan itu ada dua, eksternal dan internal. Kita ketahui bersama bahwasannya faktor eksternal yaitu faktor yang berada atau yang faktor dari luar yang meliputi nutrisi, cahaya matahari, air, kelembapan, tanah, dan cahaya matahari, suhu. Kemudian faktor internal yaitu faktor yang dari dalam. Faktor dari dalam itu meliputi gen dan hormon. Sudah dijelaskan bahwa faktor internal terbagi atas dua, gen dan hormon. Kita masuk pada gen. Gen adalah substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induknya ke generasi selanjutnya. Nah, gen itu mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Kemudian, gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik, maka tumbuhan ini akan berkembang dengan cepat dan sesuai dengan periodenya. Begitupun sebaliknya. Kemudian hormon. Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon mempengaruhi atau berpengaruh secara nyata dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita masuk pada faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, faktor eksternal yang pertama yaitu adalah nutrisi. Nutrisi adalah bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Nah, kualitas dan kuantitas nutrisi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Tetapi keberadaan cahaya matahari juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan karena cahaya juga dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang pada tumbuhan. Pada faktor eksternal yang ketiga yaitu air dan kelembapan. Nah, air dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Air itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam tubuh. Kemudian, kelembapan juga mempengaruhi keberadaan air yang diserap oleh tanaman dan mengurangi penguapan. Kondisi sangat berpengaruh sekali terhadap perpanjangan sel dan mempertahankan stabilitas bentuk sel. Kita masuk pada poin yang keempat yaitu suhu. Nah, suhu itu sangat berpengaruh nyata terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan,
dan pernapasan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Oke, kita masuk pada poin yang kelima, yang terakhir yaitu tanah. Tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidup itu sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lain. Nah, jadi tanah ini ditentukan juga oleh faktor lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Kita masuk pada laporan hasil praktikum sementara yang sudah kita lakukan, yaitu pada tanaman sejenis, yaitu di sini saya memilih tanaman sawi pagoda dan sawi panel. Nah, sawi pagoda dan sawi panel ini kami media tanamnya yaitu tanah, sekam yang dicampur oleh pupuk yang berupa tai kambing dengan perbandingan 1:1. Nah, 1 karung tanah, 1 karung sekam, dan 1 karung pupuk kandang. Kemudian kelompok kami memperlakukan tanaman sawi panel dan sawi pagoda ini dengan perlakuan yang sama, menyiramnya dengan waktu pagi dan sore hari. Kemudian sawi panel dan sawi pagoda ini memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda pula. Kita masuk pada pertumbuhan sawi panel di 2 minggu pertama. Nah, sawi panel itu ada 2 polybag A dan polybag B. Nah, polybag A itu sawi panel berukuran 0,2 sampai 2 cm pada 2 minggu pertama. Pertumbuhannya itu tidak terlalu baik karena perubahan dari tanaman itu tergolong lambat dan ditandai dengan ukuran tanaman yang masih mencapai 2 cm saja. Kemudian sawi panel yang polybag B pertumbuhannya juga tidak terlalu baik, tetapi dia ini memiliki panjang 1,8 cm sampai 4 cm. Kalau dibandingkan dengan sawi panel dengan polybag A, masih bagus pertumbuhan pada sawi panel polybag B. Kemudian sawi pagoda dengan polybag A itu memiliki panjang 2,5 sampai 7 cm. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki pertumbuhan yang sangat baik dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Ditandai dengan adanya perubahan yang sangat cepat. Dan pertama pada tanaman terlihat sejak 4 hari penanaman sudah menunjukkan perubahan, sehingga tidak salah bahwa tanaman ini dianggap pertumbuhannya lebih baik dibandingkan tanaman yang lain. Kemudian sawi pagoda dengan polybag B di sini berukuran 3 sampai 6 cm. Tanaman ini juga sangat baik dalam proses pertumbuhannya dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Jadi dalam 2 minggu pertama ini tanaman sawi pagoda dan sawi panel itu mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada sawi pagoda. Kalau mau dibandingkan antara sawi pagoda dan sawi panel, pertumbuhannya itu lebih baik pada sawi pagoda. Oke, kita masuk pada 4 minggu setelah tanam. 4 minggu setelah tanam ini pada polybag A, sawi panel itu banyak mengalami kematian karena faktor-faktor yang mempengaruhi, misalkan karena kelebihan cahaya matahari atau dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Kemudian kenapa saya bilang mati? Karena banyak tanaman yang mengalami kematian, dan apabila tanaman itu masih hidup dia hanya berukuran 2 cm. Kemudian pada polybag B, sawi panel begitupun banyak yang mengalami kematian. Ini memang karena disebabkan berlebihnya cahaya matahari dan keberlebihan air pula, suhu, dan yang lain-lain.
Pada minggu keempat, sawi pagoda itu tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya itu masih sangat lambat, tidak dibandingkan dengan pertumbuhan 2 minggu pada setelah tanam. Kemudian sawi pagoda dengan label B itu mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Nah, pertumbuhan yang sangat baik ditandai dengan perkembangan tanaman yang meningkat dari sebelumnya seperti tampak pada gambar di samping. Dan ukurannya pun bertambah menjadi 7 cm. Nah, pertumbuhan pada minggu keempat ini, di sini sawi pagoda dengan label B mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan ukuran panjang 7 cm. Tetapi sebaliknya dengan tanaman sawi panel dengan label A dan B dan sawi pagoda pada label A, dia mengalami mengalami kematian disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan dan faktor internal dan eksternal. Kita tadi sudah jelaskan tentang pertumbuhan pada sawi panel dan sawi pagoda dengan label dan AB. Kemudian kita masuk pada proses perkembangan pada sawi panel dan sawi pagoda dengan label A dan B. Perkembangan itu terjadi pada minggu kedua, yaitu perkembangan hormon. Hormon yang dimaksud di sini adalah hormon gibereun pada biji kedua tanaman sejenis tersebut untuk membantu pertumbuhan tanaman sawi dan tanaman pagoda, sawi pagoda. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada sawi panel dan sawi pagoda. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang menontonnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.